Mas Anang sendiri ini adalah orang air. Kita ngomong adalah orang air lemah. Sementara Asanti sendiri adalah air kuat. Jadi Mas Anang dengan Asanti ini memang cocok. Kisruh ibu dan anak antara Krisdayanti dengan Aurel dan Azriel bagai tak berujung. Meski seolah mereda, namun seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu kembali meledak. Padahal sesungguhnya secara astrologi hubungan mereka bisa sangat baik. Setidaknya itulah prediksi Gunadi, ahli astrologi Cina yang melihat pola energi antara Krisdayanti, Aurel dan Azriel. Tapi apa yang membuat mereka selalu terlibat konflik? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kondisi hari-hari Krisdayanti jika dilihat secara astrologi memang sedang tidak baik. Benarkah? Karena ia memasuki fase 10 tahunan yang kurang menyenangkan. Situasi ini yang membuatnya sangat mudah terjebak pada kesalahan-kesalahan kecil yang tidak dikelola dengan hati-hati. Termasuk hubungannya dengan dua buah hatinya saat menjadi istri Anang Hermansyah. Kita ini melihat bahwa di sini Krisdayanti ini banyak banget gitu loh. Kemungkinan akan terjadi keributan-keributan yang masalah urusan hukum, yang masalah annoying, yang sedikit-sedikit ini menjadi permasalahan nanti. Dan itu memang sudah ada terpetahkan di dalam chatnya Krisdayanti. Apalagi saat ini Krisdayanti ini lagi memasukin periode Krisdayanti itu benar-benar lagi memasukin periode yang kita sebut adalah bullying formation. Itu yang kita sebut adalah bullying formation dari mulai tahun 2019 sampai tahun 2029. Ini Krisdayanti ini kena, kita ngomong namanya bullying formation. Jadi ada-ada aja nanti dari 2019. Hanya urusan kecil bisa meledak. Yang benar adalah bagaimana aku menjadi sahabatnya anak-anak. Jangan pernah kamu menjadi orang tuanya dia. Jadilah sahabat dia. Kehidupan Krisdayanti yang dipengaruhi oleh sifat tanah memang sangat dominan. Juga selama menjalani rumah tangganya dengan Anang yang hanya bertahan 13 tahun. Sehingga tidak cocok dengan pola energi Anang yang orang air. Dan kini ketika kekisruhan Krisdayanti dengan anak-anaknya bisa terjadi karena ia sedang memasuki fase 10 tahunan yang kurang baik. Sehingga hal-hal kecil bisa berubah memicu persoalan besar. Banyak sekali masalah-masalah kecil, annoying yang kecil-kecil, kalau yang tidak ditangani dengan baik bisa meledak. Kalau Mas Anang dengan Krisdayanti, sama Anang ini air, Krisdayanti ini tanah. Jadi tanah ini akan mengontrol air. Nah, dengan tanah mengontrol air, si Anang merasa Krisdayanti akan lebih dominan. Nah, dia dengan Asanti merasa lebih nyaman. Mas Anang adalah orang yang apa adanya, frontal, apa yang dia rasain itu yang dia ungkapin. Gak bisa, makanya kadang kalau dia lagi kenapa-napa aku gak mau dia untuk, karena dia ekspresif banget dan apa yang dia rasain itu yang dia ungkapin.
orangnya apa adanya banget gitu, gak bisa disuruh kayak nutupin ini, gak bisa. Aku tuh berbahagia banget punya suami kayak dia gitu. Artinya mungkin dia ada kekurangan yang ini tetapi kelebihannya dia mungkin banyak yang nggak dipunyai oleh orang lain. Dia tuh sabar banget. Kebetulan Asanti juga orangnya seneng ngobrol, dia wawasannya juga banyak, jadinya seru kalau ngobrol sama dia. Jika Anang dan Krisdayanti yang bercerai tahun 2009 tidak cocok secara pola energi, sebaliknya Anang dan Ashanti justru menemukan kecocokan. Sebab mereka sama-sama orang air. Meski Ashanti termasuk orang air yang kuat. Mas Anang nih, nah Mas Anang sendiri ini adalah orang air ya. Ini saya besarin saja, saya hitung begini, ya. Mas Anang sendiri ini adalah orang air, kita ngomong adalah orang air lemah. Sementara Asanti sendiri adalah air kuat. Jadi Mas Anang dengan Asanti ini memang cocok. Jadi secara pola energinya cocok. Apa kekuranganku diisi sama dia, apa kekurangannya dia diisi sama aku. Kalau udah bisa begitu berarti kita insya Allah bisa terus bersama. Hubungan yang tidak harmonis antara Krisdayanti dengan Aurel dan Azriel benarkah terjadi karena hasutan orang lain? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, saya Melanie Ricardo. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Meski dipisahkan oleh jarak karena Aurel ikut ayahnya, sejak Anang bercerai dengan Krisdayanti, tapi sejatinya ada pola energi yang nyambung antara Aurel dengan Kade. Penyatuan itu terjadi karena mereka sama-sama memiliki elemen tanah. Hubungan ibu dan anak itu menjadi tidak bagus karena dipengaruhi oleh fase 10 tahunan Krisdayanti yang sedang penuh persoalan. Aurel adalah orang tanah, Krisdayanti juga adalah orang tanah. Jadi kebetulan secara perhitungan Aurel ini adalah kita bilang tanah kuat dan Krisdayanti itu tanah lemah. So antara Aurel dengan Krisdayanti harusnya terjadi connecting yang bagus sekali. Yang menjadi pertimbangan, ini kita lihat nih, 10 tahunannya Aurel dengan pola tahunannya Krisdayanti, ini pola yang sama kan? Ini saya buang dulu. Nah, pola ini yang kita bilang ini adalah dalam bahasa Cina-nya itu adalah fuyin, dalam bahasa Indonesia itu adalah ratapan kesedihan. Dan ini aspeknya adalah ke networking atau kehubungan. Karena kan perempuan lebih sensitif, lebih perasa. Jadi dia bisa menangkap keadaan-keadaan yang mungkin nanti ada apa-apa dengan kita semua yang di rumah. Dia lebih sensitif. Oleh sebab itu, memiliki pola energi yang cocok, konflik panas yang berulang antara Krisdayanti dengan Aurel tidak berasal dari mereka. Perselisihan terjadi karena pengaruh pihak lain yang berhasil membuat suasana panas. Nah, kondisi sekarang ini walaupun Krisdayanti dengan Aurel baik tapi lingkungan tidak mendukung. Nah, lingkungan yang tidak mendukung ini jika disiram lagi ada kompor, makanya bisa terjadi keributan. Jadi kalau ngomong Krisdayanti sama Aurel, ini ada faktor-faktor eksternal luar, yaitu yang saya bilang sekarang yang jadi kompor. Jadi harusnya antara Aurel dan Krisdayanti harus berpikir dengan bijaksana. Harus berpikir dengan bijaksana dan jangan sampai dikomporin sama yang luar. Aku selalu bilang sama anak-anakku juga, sama bunda, udah pikir aja positive thinking itu lebih baik. Karena bisa menambah umur. Ketawa terus, happy terus. Semua hidup ada yang lebih bisa mengatur dan menentukan.
Sebagai sosok yang dipengaruhi sifat tanah, Aurel termasuk orang tanah yang kuat. Ahli astrologi Cina menyebut meski Anang adalah bapaknya, tapi kalah energi dengan Aurel. Mas Anang sendiri ke Aurel ya. Nah kalau kita ngomong nih Mas Anang sendiri ke Aurel, secara teori ini kata dia bilang Mas Aurel adalah orang tanah kuat dan Mas Anang adalah orang air. Jadi secara pola energi Mas Anang ini akan dikontrol dengan Aurel. Biarin deh Aurel. Jadi kita bisa ngomong Mas Anang tuh kayak kalah hawa sama Aurel. Walaupun secara resmi Aurel adalah anaknya Mas Anang. Hubungan Mas Anang baik terhadap Aurel ataupun terhadap Azril, mereka akan bagus. Aku selalu bilang sama Aurel, pada saat kamu dikasih manfaatkanlah yang baik. Nanti kenapa? Nanti itu akan kamu turun lagi. Pada saat turun jangan kamu kaget, gak kuat nanti. Pada saat kamu turun gak kuat, kamu gila. Itu rumus. Itu sunnatullahnya hidup. Jadi kalau dibilang sudah roda berputar, kalau kamu udah di atas ya hati-hati. Siap-siap juga kamu untuk turun. Jangan terus merasa di atas, kamu di atas terus. Nah, terus yang lain disuruh ke bawah terus gitu, mana mau. Yang sekarang lagi di atas ya nikmatinlah kalian di atas yang baik. Nanti kalian akan turun kembali ke bawah, diganti yang baru lagi. Atau yang dulu pernah terpendam naik juga dikasih Tuhan, yang biasa. Itu hal yang normal saja. Ini aku lihat dia sudah benar, sudah dengan dunianya sudah pas dengan dunianya, dengan umurnya, dengan sosialisasinya, dengan keinginannya, dengan apanya, nggak ada yang melenceng masih. Di tengah orang tuanya, Aurel memiliki dominasi yang tinggi. Karakternya adalah orang tanah yang kuat, sehingga mampu melumpuhkan karakter lain di sekitarnya. Lantas, akankah persoalannya dengan Krisdayanti mereda? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tetap di Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore hanya di YouTube channel. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen. Dalam keluarga besar Anang Hermansyah, posisi Aurel memang sangat kuat. Ia mampu mengontrol Krisdayanti, ibu kandungnya, juga Anang, ayah kandungnya. Sementara itu, ia juga memiliki energi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Ashanti yang dipengaruhi sifat air. Kalau untuk Aurel ke Mbak Asanti, nih Mbak Asanti kan tadi kan saya bilang, Asanti juga elemennya air sama seperti Anang. Ya, jadi baik Mas Anang maupun Mbak Asanti ini gitu loh, Asanti merasa dikontrol dengan Aurel, jadi dia tidak akan bermacam-macam. Dan Aurel sendiri cukup baik dengan Asanti karena di sini gitu loh. Nah di sini terjadi persatuan, ini terjadi persatuan antara Asanti dengan Aurel. Selain itu aku bahagia banget karena punya anak-anakku tuh Aurel Azriel tuh nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang hatinya baik, pemaaf, nggak dendaman sama orang gitu. Nah semoga adik-adiknya juga punya hati yang kayak kakak-kakaknya gitu. Ya hal-hal begitu udah nggak perlu dipikirin, kita positive thinking aja. Dan aku bilang ya masa harus dipikirin hal-hal yang capek-capek terus sih. Dibikin simple aja biar happy hidupnya. Jika tidak ada pengaruh orang lain, hubungan Aurel dengan Krisdayanti sejatinya juga tidak bermasalah. Begitupun dengan Azriel yang secara pola energi sangat membutuhkan Krisdayanti. Ini pula yang membuat konflik di antara mereka akan mereda dengan sendirinya. Terlebih lagi, jika mereka bisa bertemu dan saling merapat kembali. Aurel sendiri harusnya dengan Krisdayanti kalau saya melihat ini tidak terlalu menjadi masalah. Cuman memang posisi mereka ini nih, lihat Aurel ya, ini lihat ini Aurel dengan Krisdayanti ini kan lihat hurufnya sama.
Nah ini yang ngomong tadi, ada ratapan kesedihan. So kedua belah pihak mesti menyadari bahwa tidak semua orang selalu dalam keadaan bagus. Tidak setiap orang selalu dalam keadaan bahagia. Bisa aja salah satu pihak lagi moody. Nah disinilah kebijaksanaan, kedewasaan yang sangat diperlukan. Azriel sendiri memang membutuhkan Krisdayanti. Semestinya Krisdayanti juga membutuhkan Azriel secara pola energi. Kalau mereka kedua ketemu, ini urusan beres kok. Karena aku selalu bilang Mas Santi, tidak ada hal kejadian di dunia itu, di jagat raya ini yang tidak melalui ketentuan Tuhan. Tidak, nggak ada. Berarti Tuhan menguji kita. Pertemuan antara Krisdayanti dengan anak-anaknya akan menjadi kunci menyelesaikan konflik yang terlanjur memanas. Energi bulan Juni ini juga membuat persoalan tidak akan melebar. Apalagi semestinya perselisihan yang terasa panas itu biasa terjadi antara ibu dan anak. Karena persoalan yang terjadi di antara mereka termasuk masih sangat ringan. Sebenarnya kan ini biasa aja sih antara anak atau keluarga, itu adalah ribut-ribut keluarga, ribut kecil yang menurut saya nggak perlu diperbesarkan. Tapi kalau kita ngelihat bulan sekarang ini, bulan ini kan udah bulan ular, udah bulan kuda, harusnya permasalahan tidak berjalan harusnya tidak melebar lebih bagus, lebih besar harusnya. Ini akan selesai kok. Kalau memang kita lagi diuji hal begitu, berarti kita akan mau naik kelas. Jadi ya dinikmatin, dihadapin dengan baik, ya kita percayakan kepada Allah. Aku bilang, percayakan kepada Allah. Nggak ada lagi, yang paling kuat Allah, nggak ada lagi. Karena aku selalu bilang Mas Santi, tidak ada hal kejadian di dunia itu, di jagat raya ini yang tidak melalui ketentuan Tuhan. Tidak ada. Nggak ada. Berarti Tuhan menguji kita. Jalurnya lewat mana saja, ya itulah rahasia Tuhan. Rahasia Allah. Ya pasti kalau kita meminta tolong pada Allah dengan jalur yang baik, insya Allah ada jalan. Perhitungan astrologi Cina tidak melihat hal-hal yang mencemaskan dalam hubungan antara Krisdayanti dengan Aurel dan Azriel. Apalagi jika persoalan-persoalan kecil bisa dikendalikan oleh KD yang pola energinya sangat bersahabat dengan dua buah hatinya itu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.